Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Sungguh-sungguh atau Asal-asalan. Firman Tuhan terambil dalam Maliaki 1 ayat 8 sampai dengan ke-9. Apabila kamu membawa seekor kambing buta, binatang buta, untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu, masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami dipenuhi dengan sikap yang sungguh-sungguh dan bukan sikap asal-asalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh dan asal-asalan. Kalau sungguh-sungguh berarti dengan sepenuh hati, kalau kita melihat dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap keberadaanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah yang Tuhan sempurnakan di dalam Kristus yang sudah mati dengan kasih-Nya yang menjadi teladan buat kita. Dan itu meringkaskan tentang 10 hukum Tuhan yang ada dalam Keluaran 20, yaitu kasih yang sungguh-sungguh, setia yang sungguh-sungguh, persembahan yang sungguh-sungguh, sikap hati dan pikiran yang sungguh-sungguh. Semua orang yang bersikap dengan sungguh-sungguh akan dihargai. Dan tentunya orang yang hidupnya sungguh-sungguh, dia tidak hanya memberkati orang lain, tapi dia sedang memberkati dirinya sendiri. Kalau kita bincang dengan asal-asalan, maka bertemulah dalam kitab Maliaki yang sudah berturut-turut beberapa hari kita belajar kitab Maliaki. Kalau kita melihat pencemaran korban-korban pada ayat yang ke-6, lanjut sampai kepada ayat yang ke-14, ayat 8 dan 9 memberikan sebuah contoh. Bagaimana engkau membawa persembahan korban yang buta, binatang cacat, binatang sakit? Tidakkah itu jahat? Tidakkah itu jahat? Memberikan korban yang buruk kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang persembahan, Kristus memberikan yang terbaik. Yaitu Kristus sendiri memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal. Kalau kita boleh bertanya secara teologis, bukankah Tuhan bisa selamatkan kita tanpa harus Yesus tersalib? Di dalam kemahakuasaan Tuhan, di dalam kasih dan pengampunannya, itu bisa-bisa saja. Tuhan punya banyak cara dalam mengasihi dan menebus dosa kita. Tetapi Allah mengambil sebuah langkah, menanggung seluruh dosa kita di dalam diri Kristus. Karena Tuhan sudah berkata, engkau waktu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, engkau akan mati. Sehingga boleh dikatakan, satu-satunya jalan adalah Kristus yang menanggung dosa kita. Karena manusia tidak bisa masuk surga dalam keberdosaan. Dosa manusia harus ada yang bisa menanggungnya. Dan itu lewat Kristus. Artinya, Kristus mempersembahkan yang terbaik, bukan yang cacat, bukan yang buta, bukan yang sakit, dan bukan yang cemar. Kalau kita pergi ke pasar, beli ayam tiram, kalau nggak salah sebutannya demikian, bangkai ayam yang sudah mau membusuk, apa yang kita lakukan? Kita tidak akan mau, sekalipun diberikan gratis, karena itu akan menyebabkan sakit penyakit kepada seluruh keluarga yang memakan bangkai binatang yang sudah membusuk. Dengan demikian, waktu kita memberikan yang cacat, yang buta, yang cemar, yang sakit, itu akan menimbulkan sakit penyakit. Kepada siapa? Kepada orang yang menerimanya. Apalagi yang kita persembahkan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengerjakan, Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan setia dengan sungguh-sungguh, Tuhan menyertai dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati, menjaga, melindungi kita dengan sungguh-sungguh. Dan semua yang kita punya berasal dari Allah. Lalu apa yang Tuhan harapkan dari kita? Sikap hati, persembahkanlah dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita persembahkan? Kalau kita mengutip kepada Maliaki, tentu adalah perpuluhan, korban bakaran, korban persembahan, korban ukupan. Tetapi dalam konteks saat sekarang, persembahan yang terbaik dari kita selain perpuluhan, tapi seluruh hidup kita yang kita persembahkan kepada Allah, yang sungguh-sungguh, jangan asal-asalan.
Kalau dalam ibadah saja asal-asalan, kalau kita ingat ibadah, kalau tidak ingat ya kita tidak ibadah. Datang terlambat, pulang jauh lebih ingin cepat. Doa hanya hadir datang kepada Tuhan asal-asalan. Kita sungguh-sungguh kalau menyangkut dengan kebutuhan kita sedang menghadapi problem, masalah, kesulitan, badai kehidupan, baru sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita diberkati, diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi kemakmuran, diberi segala yang terbaik, lalu ada orang mengingatkan kita, oh iya lupa saya untuk datang bersyukur kepada Allah. Datanglah kita kepada Allah asal-asalan hanya supaya kita jangan sampai kemudian rasa bersalah saja. Firman Tuhan berkata dalam kalimat yang dipahami, lunakkanlah hati Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak perlu dilunakkan. Tapi bahasa yang disebutkan di dalam Maliaki pada ke-9, cobalah melunakkan hati Allah. Tapi yang lebih tepat adalah cobalah supaya engkau meluruskan hatimu, supaya hatimu yang asal-asalan menjadi penuh dengan kesungguhan sewaktu datang di hadapan Allah. Sikap sungguh-sungguh dan tidak asal-asalan. Itu menyangkut banyak aspek dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam mengasuh anak, hubungan suami istri, dalam berdagang. Kalau kita berdagang tidak teliti asal-asalan, apa yang terjadi? Tidak ada orang yang mau membeli kembali barang yang kita jual. Kalau kita asal-asalan, tidak sesuai dengan kesepakatan, asal-asalan. Pembeli meminta kita mengirim barang pada hari ini, kita kirim 2-3 hari berikut. Itu pembeli atau pelanggan akan meninggalkan kita. Seorang guru yang mengajar asal-asalan akan menghasilkan murid yang tidak punya kapasitas, tidak akan bersaing. Sekolah asal-asalan, lulusannya juga asal-asalan. Orang tua yang asal-asalan, anaknya pun akan tumbuh dengan asal-asalan, tidak mendapatkan yang terbaik. Kalau kita makan asal-asalan, yang terjadi sakit penyakit menerpa kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menjaga kesehatan, menjaga relasi, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh membangun keluarga, sungguh-sungguh dalam kehidupan kita bersama dengan Allah, menjaga iman percaya kita, punya kepekaan untuk menghindari dosa, hidup dalam kebenaran, hidup menjaga kekudusan kita, keteladanan yang kita miliki, sehingga orang melihat Kristus dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita kalau hidup kita itu asal-asalan? Hidup kita tidak sungguh-sungguh, hidup kita seenaknya, hidup kita semaunya, dekat dengan Tuhan hanya kalau butuh. Tapi waktu kebutuhan kita sudah dipenuhi, dicukupkan oleh Allah. Apa yang kita ingat? Yang kita ingat, yang kita genggam, yang kita kejar, berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan sewaktu diambil semuanya, jatuh miskinlah kita, sakitlah kita, punya problem, kesulitan yang beratlah yang menimpa kepada kita. Pada saat itulah baru kita sungguh-sungguh datang kepada Allah. Janganlah bersikap seperti demikian. Kalau Allah adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi, biarlah hidup kita penuh dengan keadilan, penuh dengan kesungguhan. Jangan bermain-main dan jangan asal-asalan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan yang sepenuh hati, Tuhan yang fokus di dalam melakukan segala sesuatu. Diberikan yang terbaik, diberikan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Biarlah hidup kita pun jangan asal-asalan, tapi hiduplah dengan sikap yang penuh dengan kesungguhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan hidup kami sungguh-sungguh dan jangan asal-asalan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.